Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxl.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Dinamika pasar modal Indonesia kembali menunjukkan geliat positif di penghujung Oktober 2025. Aksi beli bersih investor asing kian deras, terutama di saham-saham blue chip perbankan yang kembali menjadi primadona. Di sisi lain, beberapa emiten mengalami tekanan. Sementara emiten lain justru menebar optimisme lewat rencana bagi dividen dan target ekspansi yang agresif untuk tahun depan. 5 berita terpopuler kali ini menyoroti berbagai arah pergerakan pasar. Mulai dari akumulasi besar-besaran pada saham unggulan seperti BBCA dan BMRI, tekanan yang berlanjut pada saham energi Toba, hingga langkah IPCC yang siap berbagi cuan bagi pemegang saham. Tak ketinggalan, BEI juga mematok target ambisius untuk tahun 2026, yakni memperluas partisipasi investor dan memperkuat nilai transaksi harian di tengah momentum kepercayaan pasar yang mulai pulih. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham blue chip klasik jadi tempat parkir dana favorit asing. Investor asing terus menunjukkan kepercayaan pada pasar modal Indonesia. Dalam sepekan terakhir tercatat aksi beli bersih atau net buy senilai 2,48 triliun rupiah dengan fokus utama pada saham-saham blue chip perbankan seperti BBCA, BMRI, ASII, dan TLKM. Saham BBCA menjadi magnet terbesar dengan net buy sekitar 1,81 triliun rupiah. Diikuti ASII sebesar 535,2 miliar rupiah dan BMRI 371,9 miliar rupiah. Aliran dana asing juga merambah saham sektor konsumsi dan alat berat seperti UNVR dan UNTR. Selain itu, emiten milik konglomerat seperti Brand, AAD, JPFA, dan AMRT turut mencuri perhatian. Pola ini menandakan investor global masih percaya pada fundamental kuat saham big caps Indonesia. Analisis pasar modal Michael Yeoh menilai tren akumulasi di saham-saham blue chips klasik mencerminkan optimisme terhadap arah ekonomi domestik. Ia menilai akumulasi asing juga mulai menjalar ke saham komunitas seperti BRMS, ANTM, MDKA, dan UNTR. Hal ini menunjukkan respon positif terhadap kebijakan fiskal pro pertumbuhan dari Kementerian Keuangan. Berita kedua, tenaga baru saham bank besar, tren positif berlanjut. Saham perbankan besar kembali mencatat rally pada perdagangan Rabu 29 Oktober 2025. BBCA melonjak 3,93% disertai net buy asing 976,47 miliar rupiah. Sementara BMRI naik 3,10% dengan aliran dana asing 237,5 miliar rupiah. Saham BBNI dan BBRI juga turut menguat, memperkuat sinyal bahwa tren pemulihan sektor perbankan masih berlanjut. Kinerja keuangan bank-bank besar pada kuartal ketiga 2025 menjadi katalis utama. BBCA mencatat laba bersih 43,4 triliun rupiah, naik 5,7% year on year. Sementara BMRI membukukan 37,7 triliun rupiah dan BBNI 15,12 triliun rupiah. Pertumbuhan pendapatan bunga dan non-bunga menjadi motor utama dengan margin bunga bersih atau NIM tetap terjaga di tengah-tengah tekanan biaya dana. Analis Indo Primary Sekuritas mempertahankan rekomendasi overweight untuk sektor perbankan karena valuasi yang menarik dan potensi penurunan biaya dana pada paruh kedua 2025. Meski demikian, risiko pelemahan kualitas aset masih membayangi sehingga manajemen bank juga perlu menjaga kehati-hatian dalam strategi ekspansi kredit. Berita ketiga, saham Toba terus tertekan, analis soroti arah koreksi dan isu proyek PLTSA. Saham PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba kembali terkoreksi setelah perusahaan menegaskan mundur dari proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA yang digarap BPI dan Antara. Dalam sepekan terakhir, Toba anjlok 22,79% dan merosot 33,33% dalam sebulan, yang menandai tekanan jual yang berkelanjutan. Analis Michael Yeoh menilai pelemahan Toba masih dalam fase koreksi teknikal dengan potensi menuju area 715 hingga 700 rupiah per saham. Ia menekankan bahwa pasar menunggu kejelasan arah bisnis perusahaan setelah mundur dari proyek Waste to Energy atau WTE yang seharusnya menjadi katalis baru bagi sektor energi terbarukan. Direktur TBS Energi Juli Oktarina memastikan bahwa proyek PLTSA memang belum menjadi prioritas utama perusahaan karena perusahaan masih fokus pada proyek energi yang telah berjalan. Sementara itu, Danantara akan membuka lelang proyek tersebut awal November 2025 sejalan dengan Perpres nomor 109 tahun 2025 tentang pengolahan sampah menjadi listrik ramah lingkungan. Berita keempat, siap-siap, IPCC bakal bagi dividen interim pada akhir 2025. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC berencana membagikan dividen interim pada akhir 2025 sebagai bentuk komitmen kepada pemegang saham. Anak usaha Pelindo Multi Terminal ini mencatat laba bersih 190,3 miliar rupiah per kuartal ketiga 2025 atau setara 104,65 rupiah per saham.
dengan EBITDA tahunan hampir 400 miliar rupiah. Direktur Utama IPCC, Sugeng Mulyadi, menegaskan bahwa kinerja keuangan yang solid dan posisi kas yang kuat, yakni 758 miliar rupiah per September 2005, memungkinkan perusahaan tetap royal membagikan dividen tanpa mengganggu ekspansi bisnis. Untuk tahun buku sebelumnya, IPCC membagikan total dividen sebesar Rp93,36 per saham atau 69% dari laba bersih. Sugeng menambahkan, payout ratio tahun 2025 kemungkinan tidak jauh berbeda dari tahun lalu. Selain dividen, IPCC juga mempertimbangkan opsi share buyback untuk memberikan nilai tambah bagi investor, sembari memastikan strategi pertumbuhan bisnis tetap berkelanjutan. Berita kelima, target BEI di 2026. Transaksi harian tembus Rp14,5 triliun, 2 juta investor baru. PT Bursa Efek Indonesia atau BEI menargetkan rata-rata nilai transaksi rupiah atau RNTH mencapai Rp14,5 triliun pada tahun 2026. Sebagaimana tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang telah disetujui dalam RUU PSLB tahun 2025, target tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi global dan arah kebijakan ekonomi pemerintah baru. BEI juga menargetkan pencatatan total sebanyak 555 efek baru tahun depan, meliputi saham, obligasi, ETF, DIRE, dan DNFRA, EBA, dan waran terstruktur. Dari sisi partisipasi, jumlah investor pasar modal ditargetkan bertambah 2 juta menjadi sekitar 10 juta investor aktif. Direktur BEI, Iman Rahman menegaskan bahwa lonjakan jumlah investor retail menjadi penopang utama aktivitas bursa. Hingga akhir Oktober 2025, jumlah investor saham sudah menembus 8 juta dengan rata-rata 222 ribu investor aktif per hari. Tren ini diharapkan terus berlanjut tahun depan. Demikian Top 5 EDX Channel edisi kali ini, saya M. Faizal, pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.